Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa melaksanakan aktivitas dan kita masih bisa bertemu dalam mata pelajaran Ibu. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu mengawali aktivitas pada hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita bertemu di bab yang kedua, pertemuan pertama di kelas 8. Materinya adalah Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. KD kita pada hari ini adalah memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu mendeskripsikan sejarah perumusan Sumpah Pemuda. Kita lihat gambar yang ada di depan kita. Itu adalah gambar para tokoh-tokoh pendiri dan perumus Sumpah Pemuda. Arti makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Kemudian materi selanjutnya nanti yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan. Bagaimanakah peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan? Ini adalah gambar tokoh Sumpah Pemuda pada tahun 1928. 1. Sumpah Pemuda merupakan pengakuan muda-mudi Indonesia. Kemudian dibacakan pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928. Sumpah Pemuda adalah mengawali babak baru perjuangan yang awalnya bersifat kedaerahan dan akhirnya menjadi nasional. Kemudian pada tahun 1908, Indonesia mulai bangkit dengan berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo mendorong bermunculnya organisasi pemuda, diantaranya adalah 1. Ada Trikoro Darmo yang memiliki lambang Sakti Budi Bakti. Trikoro Darmo atau disingkat TK didirikan oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jong Java dan memiliki 3 misi mulia dan memiliki 3 tujuan, yaitu mempererat tali persaudaraan siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya, dan membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Sakti di sini berarti kekuatan, budi berarti kebijaksanaan, dan bakti berarti kasih sayang. Selain Trikoro Darmo ada Jong Sumatrabon. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumatranenbon didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Jong Sumatrabon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar persatuan. Kemudian melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Mbah Der Johan.
Yang ketiga ada Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Didirikan pada tahun 1918, kemudian selanjutnya pada tahun 1918 sampai 1919 mendirikan Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa yaitu Dan Ratulangi. Organisasi pemuda lainnya bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun pada tahun 1919, Jong Betawi 1927, dan Jong Bataks Bon pada tahun 1925, yang nantinya akan mendorong lahirnya Sumpah Pemuda, organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta yang merumuskan 1. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. 2. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Kongres Pemuda yang kedua atau dikenal Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres ini dilaksanakan dalam 3 sesi di tempat yang berbeda oleh penggagasnya. Rapat yang pertama dilaksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 27 Oktober, yaitu di Gedung Katolik Jongendingen, Bonn, dan membahas tentang semangat persatuan. Rapat yang kedua dilaksanakan hari Minggu pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Ostjava Bioskop, yaitu membahas masalah pendidikan. Rapat yang ketiga yaitu rapat penutup berada di Gedung Indonesis Club Gebouw di Jalan Keramat Raya nomor 106, di mana Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Nah, panitia Kongres Pemuda ini diketuai oleh Sugondo Joyopuspito yang merupakan anggota PPPI. Wakil ketuanya yaitu Raden M. Djoko Marsaid merupakan anggota Jong Java. Sekretarisnya Muhammad Yamin, bendaharanya ada Amir Syarifuddin dari Jong Bataks Bon, dan pembantu yang ke-1 yaitu Johan Muhammad Chai. Pembantu kedua Raden Kaca Sungkana, pembantu ketiga Senduk dari Jong Ambon, pembantu keempat Johannes Leimina, dan pembantu kelima Rohjani Su'uf dari Pemuda Kum Betawi. Demikian tadi ya materi yang telah Ibu sampaikan mengenai Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian untuk sesi yang terakhir, sebelum Ibu tutup materi ini, silahkan kalian mengerjakan soal-soal latihan pilihan ganda yang telah Ibu tulis, yaitu terdiri dari 5 soal. Kemudian jawaban kalian tulis pada lembaran kertas atau buku kalian masing-masing. Setelah itu kalian upload ke KI3. Demikian tadi ya materi tentang Sumpah Pemuda yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya pada minggu selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.